Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Fisika Dasar. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak benda dalam bidang datar dengan percepatan tetap. Nah, kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak benda dalam bidang datar dengan percepatan tetap. Nah, yang kita pelajari nanti itu yang pertama adalah kecepatan gerak melintang. Sebelum kita belajar tentang ini, pada dasarnya untuk menyelesaikan tentang gerak melintang itu kita pasti memiliki kerangka acuan dalam sistem koordinat. Misalkan kalau dua dimensi berarti kita belajar memiliki kerangka acuan yaitu X sama Y. Kalau 3 dimensi berarti X, Y, Z seperti itu ya. Nah, seperti dalam gerak melintang nih. Misalkan ada titik A di sini. Di sini ada titik A dan ada titik B. Berarti ini melakukan gerak secara melintang seperti ini. Nah, caranya jika partikel bergerak pada lintasan melengkung pada T1, partikel di titik A atau OA itu berarti yang ini atau yang namanya R1 itu sama dengan TX1 plus JY1 plus KZ1 seperti itu. Yang pada T2 yaitu partikel di titik B. Sekarang yang di titik B OB atau R2 itu sama dengan TX2 plus JY2 dan plus KZ2. Pergeseran yang terjadi antara dari A ke B itu namanya AB atau dinamakan adalah delta R gitu ya. Terlihat pada gambar nilai R2 itu sama dengan R1 plus delta R. Kenapa? Karena dia adalah membentuk sebuah segitiga ya, segitiga itu berlaku sisi miring ditambah kedua sisi yang lainnya, jadi sama dengan R1 plus delta R sama dengan R2, sehingga kalau kita mencari AB, kita mencari delta R, berarti delta R R2 min R1. Jadi adalah rumusnya ini. Nah, ini itu kita ubah lagi ke dalam kerangka acuan pada sistem koordinat, yaitu R2. R2 itu adalah R2 di sini itu adalah I X2 min X1. I X2 min X1 terus plus J, Y2 min Y1 dan K, Z2 min Z1. Begitu juga kalau misalkan digambar sama saja dituliskan seperti ini. I delta X plus J delta Y plus K delta Z. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita mau menyelesaikan sebuah gerak melintang itu pasti kita membuat kerangka acuan dalam bidang kartesian, bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Setelah itu kita mencari kecepatan rata-rata. Bu, apa sih kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu adalah seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau V itu sama dengan S per T gitu ya. Nah, dalam hal ini S ini berubah menjadi R atau R ya, sama saja R atau S sama saja T. Nah, kalau kecepatan rata-rata berarti V rata-rata sama dengan delta R per delta T. Delta R itu apa? R2 min R1 per T2 min T1. Nah, ini seperti gambar yang tadi, sama saja. Nah, ini kalau yang sebelumnya ini, yang persamaan ini,
bisa juga ditulis dalam kerangka acuan koordinat. Itu seperti ini. Berarti V rata-rata itu sama dengan I delta X per delta T plus J delta Y per delta T terus plus K delta Z per delta T. Gitu. Kecepatan rata-rata dinyatakan dengan vektor yang sejajar dengan pergeseran AB atau delta R. Untuk mendapatkan kecepatan sesaat, delta T harus sangat kecil. Maka dari itu kita menggunakan limit. Limit delta T-nya itu harus sangat kecil atau dia mendekati 0. Jadi V itu, kecepatan sesaat itu limit dari V rata-rata di mana delta T-nya itu mendekati 0. Atau V itu adalah I kali turunan dari X ditambah J turunan dari Y ditambah K turunan dari Z. Seperti itu ya, kalau kita mencari kecepatan sesaat. Nah, bisa juga sehingga nilai Vx, Vy, dan Vz itu dituliskan seperti ini. Vx berarti dx per dy, Vy itu dy per dt, dan Vz itu adalah dz per dt. Besar kecepatan sering disebut laju, sehingga V saat itu sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus ini V ini Y, ini Z ya. Vz kuadrat itu. Baik, langsung yang kedua yaitu percepatan gerak melengkung. Yang tadi melintang, sekarang melengkung. Gambar berikut menunjukkan kecepatan ketika waktunya T1 dan T2 dan partikel berada di titik A dan B. Perubahan vektor kecepatan dinyatakan oleh delta V sama dengan V2 min V1. Lebih jelasnya pada gambar ini ya. Jadi kalau ini adalah titik A, ini adalah berarti misalkan ini O, berarti ini adalah OA, itu sama dengan R1. OB berarti ini adalah R2. Di sini ada titik A, di mana titik A itu memiliki kecepatan V1 dan titik B itu memiliki kecepatan V2. Ini. Percepatan rata-rata berarti A itu sama dengan delta V per delta T. V2 min V1 per T2 min T1. Nah, karena sejajar delta V, maka percepatannya itu adalah ini dalam bentuk bidang kartesian ya, atau vektornya seperti ini. Percepatan sesaat seperti yang tadi itu adalah delta T-nya harus menuju 0 sehingga A itu sama dengan dV per dt. Jika kecepatan berubah dalam arah pada kurva lintasan partikel, maka percepatan selalu menuju ke pusat kelengkungan kurva, sehingga A itu bisa juga ditulis seperti ini. Ini adalah rumus-rumus dari kecepatan melengkung ya. Komponen percepatan terhadap sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini AX sama dengan dVx per dt, AY dVy per dt, dan AC dVz per dz. Dan besar percepatan dinyatakan dengan, nah ini besar percepatannya, berarti akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Baik, setelah itu kita masuk ke gerak peluru. Gerak peluru adalah gerakan suatu partikel yang besar percepatan dan arahnya selalu tetap. Percepatan dan arahnya selalu tetap. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gerak peluru. Ini gerak peluru. Nah, ini V-nya itu setiap titik itu berbeda-beda, dia pasti ke sana, sini. Di titik ini dia ke sana arahnya ke sana. Nah, kalau ini dipindahkan ke sini itu arahnya selalu tetap, besar percepatannya juga tetap, seperti itu ya. Maaf. Gerak sebuah peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi θ terhadap V0. Ini ada θ.
Ini ada theta di sini dengan terhadap V0-nya di sini. Gerak peluru adalah gerak pada bidang dengan percepatan A sama dengan G. Pada bidang di mana V0 dan A sama dengan G pada arah Y ke arah atas. Sehingga V0 itu sama dengan I V0X plus J V0Y. Ini dua dimensi ya, V0. Nah, V0X-nya itu, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah V0. Ini V0, ini V0X, ini V0Y, tetanya adalah sini. Berarti V0X itu yang ini ya. Ini kan apa, samping ya. Berarti samping miring. Berarti V0X itu sama dengan cos theta kali V0. Kalau V0Y itu sama dengan sin theta kali V0. Seperti itu. Kita langsung ke gerak melingkar ya. Gerak melingkar beraturan adalah suatu gerak di mana besar kecepatan dan percepatannya konstan dengan arah berubah setiap saat. Arah kecepatan di suatu titik adalah arah garis singgung lingkaran. Oh, ini. Jadi di sini ada pada titik A itu kecepatannya adalah VA. Pada saat kecepatannya pada titik B berarti dia kecepatannya VB. Dan dia pasti bersinggungan dengan pusat lingkaran, bersinggungan dengan lingkarannya ini, garis lingkarannya ini. Arah percepatan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jika sebuah benda bergerak mengelilingi lingkaran dengan jari-jari R, ini adalah jari-jarinya R, kecepatan bendanya V, panjang busornya adalah S, atau sama dengan R kali theta, maka V itu adalah ds per dt. Sama dengan RD. Jadi S-nya itu adalah dari sini ya. V sama dengan ds per dt. Di mana S itu berarti D kali R theta sama dengan dt. R-nya dikeluarin berarti R D ini. Dan ini kecepatan sudut sama dengan d theta per dt. V-nya itu sama dengan V sama dengan R d theta per dt. Di mana ini adalah kecepatan sudut, berarti R kali kecepatan sudut. Nah, F itu frekuensi 1 per P. P itu adalah periode. Apabila kecepatan posisi itu pada setiap saat menjadi, percepatannya ini ya. Percepatannya adalah, tadi kan V sama dengan V itu sama dengan omega kali R. Kalau percepatan itu sama dengan d omega per dt atau d kuadrat theta per dt kuadrat. Maksudnya adalah turunan kedua dari theta. Ini turunan pertama dari kecepatan sudut. Percepatan tangensial pada gerak melingkar adalah, nah ini adalah percepatan tangensial.
ketambahan apa ini? R-nya ini ya. Gitu. Sedangkan percepatan sentripetal atau AC adalah ini. V kuadrat per R. Kecepatan sudutnya kuadratkan kali R. Jika pada gerak melingkar beratur tidak ada percepatan sudut, maka tidak ada percepatan tangensial. Namun percepatan sentripetal yang akan merubah arah gerak kecepatan, yang mana nilai omega sama dengan tetap. Nah, ini adalah A dV per dt. Omega kali dr per dt. Ini kalau melingkar beraturan. Ini adalah melingkar beraturan. Oke, percepatan total benda atau partikel adalah ini ya. Ini adalah percepatannya. Gerak sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda atau partikel. Nah, ini gaya sentripetalnya. Nah, analogi gerak melingkar beraturan dengan gerak lurus beraturannya ini adalah perbandingan atau analogi dari gerak lurus yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus itu ini VR V0 plus VT per 2. Ini berarti kalau gerak melingkar adalah omega R sama dengan V0 VT per 2. Jadi intinya ini kan sama semua ini. Ini sama, ini sama. Rumus-rumusnya itu ada sama antara gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, perbedaannya hanya ada di sini. Dia pakai V, ini pakai omega. Ini V, ini omega. Jadi apa sih maksudnya itu? Jadi kalau gerak lurus itu menggunakan kecepatan. Kalau gerak melingkar karena kita berhubungan dengan sudut yang dia sudutnya itu merupakan sudut pada saat dia melingkar. Jadi kalau misalkan ini tali, ini bandul, dia bandulnya itu melingkar seperti ini. Nah, ini pasti membentuk sudut. Nah, membentuk sudut gitu kan. Nah, W-nya itu sama dengan kecepatan sudut karena kita berbicara tentang gerak melingkar. Di akhir ada satu soal kuis mengenai gerak melingkar yang harus kalian kerjakan. Nah, ini berikut soal kuis gerak melingkar. Silahkan dikerjakan. Seperti biasa, kuisnya ini dikerjakan secara tulis tangan, di-scan atau di-foto. Nah, nanti dikumpulkan di ketua kelas. Terus di kolektif, di-upload di satu link seperti link yang mengumpulkan tugas sebelumnya. Nanti linknya dikasihkan ke saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Nanti kalau misalkan dalam pengerjaannya ada sedikit kurang paham atau ada kesulitan, nanti bisa dikonsultasikan dengan saya ya. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.